Halo teman-teman, kalian tahu Pak Ahok? Siap yang tidak kenal dengan Pak Ahok yang suka ngomong ceplas-ceplos. Beliau mau buka rahasia. Mau dengar? Ayo kita saksikan. Emang Gibran bisa kerja, saya bilang. Apa maksudnya apa? Lu wakil presiden mana bisa nurusin nawacita sih? Ini yang berkuasa kan Pak Prabowo. Terus ada Pak Jokowi. Ya, terus saya bilang, apa Pak Jokowi bisa kerja? Maksudnya apa? Kalau Pak Jokowi itu nggak jadi presiden, emang dia bisa jalanin kerjaan nawacita? Sekarang saya pengen penonton kita di sini, bro, pengen memahami relasimu dengan Pak Jokowi. Akhir-akhir ini beberapa pernyataan itu sangat keras, termasuk kepada beliau. Salah satunya mengatakan bahwa kan dia juga yang memenjarakan saya. Kalau Ahok terus dibiarkan jadi gubernur, bisa mengganggu terpilihnya Pak Jokowi. Oh, di second term. Ya, periode second kedua. term. Jadi akhirnya harus diputuskan Ahok harus ditahan. Itu masuk, saya coba lihat, wah lagi di Papua. Saya juga kaget nih, nggak tahu nih masuk. Siapa tuh? Pak Presiden dong. Oh, Terus sahabatnya Pak Ahok. kirim. Saya butuh penjelasan menyangkut dengan konteks informasi itu. Ini forum ini bermartabat, bro. Jadi tidak ada kita potong-potong misalnya tiba-tiba apa itu seperti yang peristiwamu itu dulu itu. Butuh penjelasan. Dan kemudian dalam kenyataannya juga tindakanmu ekstrim. Salah satunya adalah mundur dari komisaris utama Pertamina. Oke. Bahwa kemudian itu alasannya karena pilihan politikmu itu adalah satu hal. Tapi pada beberapa orang yang suka menganalisis wacana seperti kami di sini itu seperti ada satu tarikan. Apa yang terjadi, Pak Ahok? Nah ketika kalau ada dari kasus seperti itu, saya tentu tadi berharap Presiden, terus saya nggak salah gitu loh. Tuh udah kalah juga, kenapa saya masih masuk ke dalam tahanan? Kan bisa hukuman pencobaan supaya saya selesai Oktober kan. Ya udah saya kasih ke Anies kok, dia datang juga saya terima dengan baik-baik kan. Oke. Tapi ternyata analisa timnya mereka itu saya harus masih masuk. Dan gawatnya tuntutan ke saya kan bukan tuntutan 5 tahun loh, banyak orang salah paham loh. Kalau secara hukum dituntut di bawah 5 tahun dan dari awal tidak ditahan, begitu saya naik banding, saya nggak bisa ditahan loh. Saya tetap kerja sebagai gubernur sampai Oktober kan. Makanya hakim begitu lihat itu tuntutan 4 tahun dari jaksa, diputusin pakai 5 tahun supaya saya langsung bisa dikurung. Nah, Pak Jokowi waktu itu ke Papua, kok saya nggak tahu kayak gitu. Ya saya paham lah, secara politik timnya dalam ini menganggap kalau saya tidak dikorbankan, Pak Jokowi bisa nggak kepilih. Hanya Ibu Mega yang keberatan berjam-jam. Yang ceritanya Pak Tito sama saya. Pak Tito lobby sana lobby sini nih. Maksudnya Pak BG semua untuk meyakinkan Ibu Mega. Ibu Mega nggak terima. Saya harus dikurung gitu loh. Makanya ketika di dalam tahanan, Ibu Mega suka tanya, temanmu sudah datang belum? Sahabatmu sudah datang jenguk belum? Saya bilang, belum Bu, nanti saya akan suruh datang. Pak Ahok sudah berkorban kok masih gak dijenguk gitu loh. Jadi memang ada pembiaran karena demi untuk kepentingan lebih besar. Dan saya pertama gak bisa terima. Tapi kemudian saya belajar kan. Kok kita marah? Sesek. Kalau Ahok terus dibiarkan jadi gubernur, bisa mengganggu terpilihnya Pak Jokowi. Oh, di second term. Ya, Periode second kedua. term. Jadi akhirnya harus diputuskan Ahok harus ditahan. Itu masuk, saya coba lihat, wah lagi di Papua. Saya juga kaget nih, nggak tahu nih masuk. Siapa tuh? Pak Presiden dong. Oh, Terus sahabatnya Pak Ahok. kirim polisi, lihat saya marah apa enggak. Pertama saya nggak masih marah. Nggak terima saya. Iya. Itu cuma agresi militer Belanda dong, gubernur aktif ditangkap. Iya, benar. Jadi kamu OTT nyolong ya. Iya. Mana ada, kita konstitusi kok. Iya. Masa takut sama orang nekan, emang hukum pakai tekan masa. Iya. Itu yang paling lucu waktu sidang, ada di Pulau Seribu. Saksi nih, ayat dari jaksa. Saudara ada di lokasi, waktu saudara tersangka ini gitu kira-kira gitu lah. Saya ada di lokasi, dengar semua penjelasan, dengar. Ini kan nista agama. Dia bilang begini,
Kalau di Pulau Seribu Pak Ahok nista agama Islam, Iya. sudah nggak bisa berdiri di sini, udah saya bunuh sendiri. Iya. Jadi yang nuntut saya itu tidak ada satu pun orang Pulau Seribu. Orang Pulau Seribu dirayu untuk nuntut saya pun mereka begitu tulus tidak mau. Yang nuntut saya ini semua dari Bekasi. FPI seluruh Indonesia. Bukan saya bicara masa lama ya. Iya. Mereka dia keluar, ada polisi yang kasih senjata macam. Dia bilang, kamu nggak sakit hati kan? Enggak. Kenapa kamu bisa terima? Saya bilang begini, tanpa seizin Allah, kamu nggak mungkin bisa menjarakan saya. Iya. Kamu boleh merancang ini, berarti udah seizin Allah saya masuk. Kalau Allah udah izinkan saya masuk, berarti ini untuk kebaikan saya. Iya. Karena mungkin saya terlalu sombong, terlalu keras juga. Bisa layanin orang, kan syarat layanan kita kan kayak call center kan. Iya. Lu mesti layanin semua orang, mesti jawab semua orang, tapi mesti gunakan kata-kata yang baik dong. Iya. Ya. Kalau saya kan dulu kan layanin, jawab, kata-kata kurang baik. Iya. Nah, makanya dikurung begitu, jadi bagus. Oke. Jadi saya kira saya terima aja. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Saya akan memberitakan lagi berita yang terpopuler dan viral kepada Anda. Jangan lupa untuk subscribe sehingga Anda tidak akan ketinggalan berita-berita dari kami. Terima kasih.